Jadi, kalau lu mau dikenal, terkenal dan kaya, podcast bukan jalan ninjamu. Saudara, tidak terasa akhirnya ATP Podcast ini menginjak 2 tahun. Sebenarnya beta tuh lupa ya tanggal persisnya beta pertama kali upload video podcast tuh tanggal berapa. Tapi ketika melihat aplikasi itu Spotify for Podcaster, di analitiknya itu ternyata beta upload pertama tuh 13 Mei 2021. Dan ya, tepat hari ini 13 Mei 2023 ketika beta upload episode ini, ya, officially podcast ini berusia 2 tahun ya. Dan apakah spesial? Ya, menurut beta biasa saja, saudara. Kenapa biasa saja? Ya, karena beta sudah prediksi bahwa podcast ini akan sampai 2 tahun bahkan lebih. Dan beta tuh orang yang suka dengan rekor, saudara. Ya, menurut beta ini rekor sih. Coba lalu sebut podcast mana di NDT yang berusia 2 tahun. Mungkin ada, tapi tidak banyak lah. Podcast tuh menjamur di awal pandemi di 2020 ya. Banyak sekali podcast baru pada saat itu. Dan beta waktu itu belum jadi kreator, beta masih menikmati saja. Nah, baru di 2021 beta menjadi kreator yang kemudian penyebutannya adalah podcaster. Wah. Kemudian apakah setelah 2 tahun berpodcast ya, beta sudah layak disebut podcaster? Beta pikir sah-sah saja kalau beta menyebut beta adalah seorang podcaster, saudara. Analoginya tuh kayak anak SMA ya yang baru lulus kemudian masuk ke sebuah universitas atau institut. Ya, dia kan langsung dapat penyebutan maba alias mahasiswa baru. Meskipun istilah itu juga bisa dipakai ketika lu sudah lama kuliah. Lu disebut juga maba, tapi mahasiswa basi. Ya. Artinya dia langsung mendapat predikat mahasiswa. Berarti sejak beta upload episode pertama 2 tahun lalu, ya, beta sudah bisa disebut sebagai podcaster dong. Tapi saudara, dalam diri beta sendiri, beta punya satu misi sih. Yaitu, beta belum mau tuh disebut sebagai podcaster kalau belum sampai 3 tahun podcast ini. Kenapa? Apakah penyebutan podcaster itu tidak keren? Menurut beta keren sih. Kalau dibandingkan dengan TikTokers atau YouTubers ya, podcaster lebih keren lah. Ya, beta suka disebut podcaster karena ya kayak dekat dengan penyebutan penyiar, saudara ya. Kan dulu pengen jadi penyiar radio, tapi kan tidak bisa, ya jadi podcaster saja. Dan kenapa harus 3 tahun dulu baru mau disebut sebagai podcaster? Karena ya angka 3 tuh buat beta angka yang sakral, saudara. Ya, angka 3 itu kan simbol kesempurnaan. Blink 182, Blink 182, personilnya ada berapa? 3 kan? Green Day, personilnya ada berapa? 3. Atau yang dalam negeri lah, NTRL, personilnya ada berapa? 3 juga. Metallica personilnya ada berapa? 4. Arctic Monkey personilnya ada berapa? 2. Oke lah, tidak ada hubungannya dengan angka 3 ya. Tapi kesamaannya adalah semua band-band itu terkenal, saudara. Pertanyaannya, apakah membuat podcast itu membuat lu menjadi terkenal, saudara? Beta kemudian kemarin nonton suatu wawancara ya dari seorang podcaster juga. Ya, podcaster yang terkenal dengan
jaksel-jakselnya Oza Rangkuti ya, podcastnya podcast kesel aja. Nah, beta nonton vlognya di YouTube ya. Dia tuh datang di podcast Mas. Jadi podcast Mas tuh kayak buat satu event ya, yang dimana di situ para podcaster tuh menjual merchandise-nya, dan si Oza datang. Kemudian dia bersama Sastra S ya. S-nya bukan Silalahi tapi S-nya mungkin apa? Ya, Sastra S entahlah itu. Ya, mereka datang di podcast Mas di event itu, dan di situ banyak personil podcast Mas ya, saudara. Ya, podcast Mas Asia Network, pemain besar lah dalam industri podcast di Indonesia. Nah, di situ mereka tanya tuh di beberapa podcaster. Pertanyaannya begini, si Osa tanya, apakah membuat podcast itu membuat lu menjadi terkenal? Dan rata-rata jawabannya adalah tidak. Jadi buat podcast, kalau mungkin lu yang dengar podcast ini kemudian lu motivasi lu untuk buat podcast menjadi lu ingin terkenal, ya jangan saudara. Lu kalau mau terkenal ya lu buat TikTok saja lah. Misalnya lu mandi-mandi lumpur, joget-joget yang asik, atau buat video yang sinematik di TikTok ya. Kalau buat video sinematik jangan lupa ya, pakai lagu-lagu sendu atau akustik biar mendukung videonya. Ya, lu buat TikTok saja. Kalau tidak TikTok, ya lu buat YouTube saja, saudara. Selain terkenal, lu bisa dapat uang juga. Ya, kalau buat podcast, saudara, lu tidak akan terkenal. Jangankan terkenal, dikenal saja tidak. Ya, selain itu, lu juga tidak akan dapat uang, saudara, kalau lu buat podcast. Ya, capeknya iya. Ya, capek cari tema, capek riset, capek ngedit, dan seterusnya. Wah, banyak capeknya. Jadi, kalau lu mau dikenal, terkenal, dan kaya, podcast bukan jalan ninjamu. Kemudian mungkin lu pun bertanya, terus kenapa lu masih buat podcast sampai sekarang? Wah, ini mari kita jawab. Beta mau cerita sedikit soal perjalanan podcast ini ya. Lebih pada bagaimana beta bisa bertahan begitu. Artinya ada beberapa kisahnya. Jadi awal beta buat podcast tuh karena beta pikir bahwa beta punya cerita yang banyak. Ya, seperti panutan beta tuh kan 2 podcast ya, yaitu BKR Brothers dan Anfaida Podcast. Ya, dan format mereka tuh kan podcast tongkrongan ya, saudara. Nah, ternyata setelah beta upload episode pertama, saudara, beta baru sadar bahwa kalau mau buat podcast yang konsepnya nongkrong seperti BKR dan Anfaida, ya berarti lu harus nongkrong dong, saudara. Sedangkan saat itu pandemi lagi parah-parahnya, saudara. Dan beta termasuk orang yang paling takut COVID, saudara. Dan kemudian beta berpikir bahwa oke, bisa lah kita pakai telepon saja. Dan beta buat itu. Beta ada episode baca cerita itu beta telepon. Tapi di situ baru beta sadar juga bahwa beta tuh tidak punya banyak cerita dengan teman-teman, saudara. Tidak punya banyak cerita. Kemudian beta berpikir lagi, oke, kita ganti konsepnya monolog saja. Ya, tapi sampai sekarang beta monolog sih. Tapi beta tuh mau konsepnya yang kayak panutan beta di podcast awal minggu si Bang Adriano Kalbi ya. Tapi di situ beta sadar lagi bahwa ya, beta sadar bahwa ya beta tidak sefrontal beliau. Beta tidak seberani beliau begitu. Ya. Kemudian kalau konsep monolog pun ya mungkin top of mind orang-orang adalah Rintik Seduh ya. Ya, puncak klasmen sampai sekarang, masa kita tidak look up ke dia, kan lucu. Ya, buat monolog pakai musik-musik background yang mendayu, plus pakai mungkin Shure SM7B ya. Tapi
suara beta tidak semerdu rintik seduh soalnya. Mau pakai Shure SM7B pun tidak menolong, saudara. Ya, ini proses yang beta alami, saudara, ketika mencari jati diri podcast ini. Ya, belum lagi kalau kita bicara soal gear, saudara, peralatan, baik itu hardware, software, ya, perangkat keras, perangkat lunaknya. Wah, kalau bicara hardware-nya, saudara, itu lebih ke BM-nya, alias banyak maunya, saudara. Dulu awal-awal buat podcast, beta tuh pakai HP saja, ya. Ya, pokoknya install aplikasi recorder dari Play Store dan langsung rekam. Nah, terus karena dalam perjalanan waktu beta berpikir bahwa podcast ini akan konsepnya tongkrongan tadi, mau kayak BKR dan Anfaida. Kemudian beta nabung dan beli Zoom H4n Pro, Zoom H4n Pro. Beta masih pakai sampai sekarang, ya. Dan itu beta pakai 1 tahun lebih, saudara, si Zoom H4n Pro ini, ya. Ternyata dalam perjalanan lagi, ya, podcast ini mengarah pada lebih ke monolog, saudara. Jadinya pengen punya mic dynamic. Nah, nabung lagi, kemudian dapatlah dari Zoom juga beta dapat mic namanya Zoom CDM1, ya, Zoom Dynamic Microphone. Nah, itu baru hardware-nya, saudara. Ya, jadi banyak perjalanannya, belum perkabelan, belum apalagi tripod, ya, headphone dan seterusnya. Ya, jadi banyak perjalanannya. Kalau kita bicara software, saudara, perangkat lunak, ya, itu bisa kita pakai untuk editing. Nah, beta tuh 1 tahun lebih pakai Audacity, ya. Dan ya, beta pikir nampaknya semua podcaster pernah pakai Audacity. Karena apa? Gratis dan mudah. Dan jujur saja bahwa beta tuh nyaman pakai Audacity, saudara. Ya, dan beta cenderung untuk tidak mau belajar software yang baru, ya. Lebih ke malas, ya. Ngulik lagi, kemudian baca lagi, belajar kan. Kalau kita belajar aplikasi editing itu kan agak butuh waktu, saudara, dan beta malas. Tapi di akhir 2022 beta kemudian iseng download suatu aplikasi yang katanya juga powerful untuk edit podcast, yaitu Reaper. Baru lihat tampilannya langsung pusing, saudara. Reaper luar biasa tampilannya. Dan beta langsung uninstall, dan laptop pun tidak kuat untuk jalankan Reaper. Kemudian ada satu aplikasi yang kemudian beta belajar, yaitu namanya Ferrite. Ini aplikasi yang sebenarnya menyelamatkan podcast ini, saudara. Ya, ketika beta pakai Audacity memang nyaman dan gampang, ya. Tapi Audacity ini butuh waktu yang lama untuk beta edit, saudara. Mungkin lu yang punya PC yang bagus, mungkin lu pakai Audacity cepat, tapi kalau beta dengan PC yang lambat ini pakai Audacity, aduh, ya. Satu episode itu dengan durasi 20-an menit saja beta butuh 3-4 jam tuh, saudara. Tapi dengan aplikasi Ferrite ini, ya, beta baru pakai, ya, mungkin menginjak 6 bulan, ya. Bahkan dalam waktu 3 jam tadi, itu beta bisa pakai untuk merekam, edit, buat cover, dan publish. Jadi, kemudian Ferrite ini yang beta bilang tadi, menyelamatkan podcast ini, saudara. Ternyata buat podcast itu yang beta dulu anggap bahwa tinggal rekam dan publish dan beres, ternyata banyak banyak kisah-kisah terselip dalam proses-proses itu, saudara. Jadi beta kutip satu kata bijak, ya, bunyinya begini: if you pray for rain, you have to deal with mood too. Ya, artinya jika lu berdoa untuk hujan, minta hujan, ya lu harus siap untuk lumpur juga. Kan sebuah keniscayaan, ya. Kalau ada hujan pasti ada lumpur. Nah, artinya apa? Maknanya apa? Bahwa ketika lu memutuskan untuk berbuat sesuatu, ya, lu harus siap untuk proses-proses yang ada di situ, ya. Ketika beta memutuskan untuk buat podcast 2 tahun lalu, ya, beta pun harus siap untuk setiap proses yang mungkin beta akan alami, ya. Ini juga berlaku untuk banyak hal dalam hidup, saudara, bahwa ketika lu mau buat sesuatu, ya lu harus siap untuk berproses.
ya. Ketika lu tidak mau berproses, maka ya lu akan jadi pribadi yang lemah, tidak tahan banting, cengeng, dan seterusnya. Dan tidak berkembang pasti. Ya, kalau lu tidak mau berproses, mending lu jangan mulai sesuatu yang baru lah. Lu buat saja apa yang lu nyaman sekarang gitu. Oke, saudara, beta omong terlalu banyak soal podcastan ini. Kembali ke pertanyaan yang tadi. Terus kenapa beta masih buat podcast? Mungkin pertanyaan lanjutannya, apa untungnya dan apa gunanya? Mungkin lu mau tahu. Oke, saudara. Dalam dunia yang sangat materialistis, saudara, ya, lu buat sesuatu untuk waktu yang lama dan lu konsisten, kemudian lu tidak diberikan apa-apa, beta pikir akan banyak orang yang menarik diri ya, saudara. Kalau orang bilang kerja pardeo tuh. Itu pun terjadi di podcastan ini, saudara. Reward buat lu materi itu tidak ada. Bahkan opsi monetisasi itu pun belum tersedia di negara kita ini, di negara api ini ya. Jadi kalau lu mau buat podcast, terus tujuannya untuk mendapatkan uang, nah beta kasih tahu dari sekarang, kalau lu dengar episode ini, lu mundur saja. Tidak ada uang di sini, saudara. Tidak ada uang. Nah, untuk menjawab pertanyaan beta tadi, kenapa beta masih buat podcast, ya? Beta mau mention satu film, ya. Judulnya itu The Irishman. Film ini genrenya trailer, keluar tahun 2019 kalau tidak salah. Waktu itu Om Destro yang rekomendasi beta film ini. Dan terima kasih Om Des. Ya, kalau lu penggemar film-film trailer dan mafia-mafia begitu, seperti triloginya Godfather, Casino, ya, Once Upon a Time in America, dan mungkin yang paling in sekarang tuh Peaky Blinders mungkin ya, seriesnya Peaky Blinders. Nah itu film-film kayak gitulah. The Irishman itu filmnya genrenya seperti itu. Dan lu kalau suka genre seperti itu, beta sarankan sekali lu nonton The Irishman, saudara. Filmnya 3 jam sih. Ya, asik filmnya. Dan ada satu kutipan, ya, kutipan percakapan dari film ini yang beta mau mention saat ini. Beta mau sebutkan, yaitu, you don't do everything for money. Sometimes it's just to show respect. Artinya apa? Lu tidak buat semua hal itu untuk mendapatkan uang, saudara. Terkadang lu hanya buat itu untuk menunjukkan rasa hormat. Artinya begini, terkadang lu buat sesuatu itu bukan untuk mendapatkan imbalan jasa berupa uang, tapi terkadang hanya mungkin lu hormati orangnya, lu bantu dia, dan seterusnya. Tidak melulu motivasinya uang. Kenapa beta masih buat podcast kembali lagi? Karena beta tuh menghormati prosesnya, saudara. Pasti lu bilang jawaban yang sangat klise. Tapi begini, saudara, entah kenapa beta tuh menemukan sebuah kesenangan di setiap prosesnya dalam perjalanan podcast ini. Dan sudah barang tentu core-nya, intinya tuh masih ya freedom of speech, kebebasan berbicara, saudara. Tapi ya, jangan bebas-bebas sekali, saudara. Harus ada isinya, ya. Dan melalui podcast ini, beta tuh mengisi, saudara. Tapi ketika lu dengar dan lu terisi, sebenarnya beta pun terisi juga. Ketika beta buat skrip, ketika beta menentukan tema, bahkan ketika buat cover dan seterusnya. Itu proses yang sebenarnya beta nikmati sekali, saudara. Jadi dua arah ya. Beta pun terisi, lu yang dengar pun terisi, saudara. Dan seiring dengan bertambah usianya podcast ini, kemudian semacam ada beban dalam tanda kutip, saudara. Karena pendengar beta tuh mendekati 3.000 pendengar. Beta semacam punya tanggung jawab kemudian, saudara. Beta berpikir seperti itu. Ya, sederhana saja, saudara.
lu tidak mungkin mau terlihat bodoh di depan 3.000 orang tuh. Kalau lu punya misalkan punya kesempatan menyampaikan pidato di depan 3.000 orang, lu kan tidak mau terlihat bodoh. Atau lu bicarakan hal yang kosong, ya kan tidak mau. Jadi beta pun menilik bahwa oke, ternyata podcast ini menjadi ada sisi bebannya dan tanggung jawabnya sekarang. Ya itu proses yang beta nikmati, saudara. Dan dulu waktu 2 tahun lalu beta buat podcast, beta belum pikir itu. Sekarang tuh di episode 50-an kesini, beta sudah pikir itu. Oh, ternyata ada satu tanggung jawab yang besar juga dan beban dalam tanda kutip tadi. Dan di di season ketiga ini, karena setelah ini beta akan masuk season ketiga, beta tetap menanti sih kejutan-kejutan dan momen-momen baru di perjalanan ATP Podcast ini. Ya, semoga hal itu semakin menjadikan podcast ini berkembang, bersahaja dan berbahaya tuh sudah barang tentu. Oke, saudara. Beta mau mention semua saudara yang sudah dengar podcast ini, yang tidak bosan-bosan, ya, dengar podcast ini. Terima kasih banyak. Cheers and beers to you. Terima kasih.